Wassalaman ala la haula wala quwata illa billah. Syukur alhamdulillah kita haturkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya kita diberi kesehatan serta kesempatan sehingga dapat berkumpul pada acara yang insya Allah barokah ini. Amin. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Acara ini rundownnya yang pertama seperti biasa pembukaan, kemudian dibuka dengan tilawah biar barokah, dan yang ketiga acara inti gitu diskusi atau saring-saring. Menunjuk ke acara selanjutnya gini ku tilawah. Pada sesi kali ini dibacakan oleh staf muda dari Asfandani dari PR nih. Staf mudanya Mas ini Bu Deva. Kepada Mas Deva monggo waktu dan tempat kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina 'indallahil Islam. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم. Astagfirullahaladzim, maha benar Allah atas segala firman-Nya. Subhanallah ya. Semoga kita bisa segera bertemu online offline agar dapat langsung di Anahel gitu Mas Hudzaifah ini suaranya. Oke, sebelum kita mulai acaranya, mari kita membaca surat Al-Fatihah bersama-sama agar acara ini barokah ilmunya gitu ya.
ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Syaulamul Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Setelah ini kita langsung saja ke acara utama gini ku sharing kali Mas Raihan. Sharingnya mengenai materi pertama pentingnya kalimat syahadat seperti mentoring dulu 2019 ini Mas nih. Ada sharing-sharing kayak gini Mas. Langsung saja kepada Mas Raihan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Ahmad Nurkhalis yang telah memberikan kesempatan. Baik, sebelumnya ini soal saya kedengaran jelas atau bagaimana? Iya Mas, dari saya lumayan jelas Mas. Oke, baik. Nanti misalnya kalau kurang jelas atau saya bicaranya terlalu cepat, karena saya biasanya ngomong itu agak cepat ya. Tolong diingat, dibilang aja gitu, dipelan gitu, jangan cepat-cepat. Baik. Iya, baik, saya mulai. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, teman-teman mentor yang dirahmati Allah, pada malam hari ini alhamdulillah Allah beri kesempatan untuk berkumpul bersama untuk sering-sering diskusi terkait materi mentoring pertama yang ininya tentang syahadat ya. Saya yakin di sini teman-teman semua sudah paham insyaallah karena ini mendasar materinya dan teman-teman juga sudah mendapatkan ketika jadi mente dulu ya waktu maba. Jadi kita akan sedikit mengulang kembali ingatan-ingatan kita yang telah lama. Yang mungkin kita jarang mengulangnya, kita ingat kembali di sini. Supaya kita bisa memberikan yang terbaik untuk adik-adik kita nantinya. Baik, saya izin share screen. Yes. Oke, baik. Sudah kelihatan? Nah, sudah. Baik, materi pertama itu pentingnya kalimat syahadat. Jadi materi ini sangat penting ya teman-teman. Kenapa? Karena syahadat itu hal yang urgent ya. Yang masuk ke materi. Nah, syahadat itu bisa dibilang sebagai fondasi dari agama Islam ini sendiri. Yang mana ketika fondasi agama itu tidak kuat, maka akan mudah runtuh, mudah tidak bertahan. Ibarat sebuah hotel mewah berbintang, jadi syahadat itu fondasi hotel ini. Islam itu seperti hotel mewah berbintang dan syahadat ini fondasinya. Ketika fondasi hotel ini tidak kuat, sebagus apapun hotel teman-teman semua, semewah apapun, semahal apapun harganya, fasilitasnya, namun ketika fondasi ini rapuh, diguncang oleh ujian sedikit saja, oleh gempa, oleh badai, maka dia akan hancur sirna dan hilang kemewahan tersebut. Jadi nggak ada gunanya gitu loh. Sama, ketika seseorang itu syahadatannya tidak tertanam kuat dalam dirinya, dalam jiwanya, maka ketika Allah beri ujian, guncangan, maka dia mudah terguncang. Mungkin dia berlaku maksiat atau bahkan mensekutukan Allah gitu. Jadi sia-sia ibadah yang telah kita perjuangkan selama ini puluhan tahun. Kita belum puluhan tahun ya, kita belasan ya. Belasan tahun ibadah kita yang kita lakukan itu sia-sia karena hancur semua gara-gara syahadat kita itu tidak kuat. Karena banyak sih kisah-kisah yang mana orang-orang soleh itu namun di akhir hayatnya itu ada yang meninggal dalam kondisi kafir gitu. Dia murtad gitu. Makanya di sini kita penting sekali untuk memahami kalimat syahadat ini yang kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah, sampai di sini teman-teman paham kan kenapa syahadatannya itu penting? Mungkin ada yang ingin didiskusikan ini dari dua kalimat ini. Ya, di sini saya sistemnya langsung ditanggapi aja ya teman-teman. Kalau misalnya ada ingin diskusi supaya lebih jelas. Karena kan kalau di runtut di akhir itu kelupaan biasanya.
Nggih, monggo bagi para mentor barangkali ada yang didiskusikan. Oh, ini Mas Ade Kurnia ini biasanya kemarin sering ini. Ada Mas Ade. Mas Ade, dia ini Mas belum Oh join. Insya Allah nggak apa. ya, Nah baik. baru join Mas. Nggih. Oke, baik. Kalau misalnya ada langsung di chat aja ya atau di raise hand nggak masalah. Gitu. Biar tidak Nggih, terlupa siap. nantinya. Kemudian kita masuk ke poin utama. Nah teman-teman sudah lihat PPT-nya nggak yang di-share kemarin oleh BPM? PPT-nya? Sudah Mas. Oke, baik. Nah, di sana itu ada poin-poin penting yang pernah tentang ada 3 poin utama sih. Yaitu tentang pentingnya syahadat, makna syahadu dan hakikat keimanan. Nah, kita masuk ke poin pertama itu pentingnya syahadat. Kenapa syahadat itu penting? Yang pertama, syahadat itu pintu gerbang masuk Islam. Jadi gini, Rasulullah SAW itu bersabda kepada Muaz bin Jabal ketika Muaz ini diperintahkan untuk mendakwahkan Islam kepada ahlu kitab, yaitu orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Apa sabda Rasulullah? Ya Muaz, ajaklah mereka kepada persaksian bahwa tidak Tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Nah, di sini Rasulullah itu menekankan, wahai Muaz, ya ajak untuk syahadat gitu, masuk Islam. Nah, kenapa? Karena syahadat ini gerbang masuk Islam. Nah, itu jawabannya. Padahal banyak yang lain. Ada akhlak yang mulia, ada sholat, ada zakat, berbakti kepada orang tua. Tapi bukan itu yang Rasulullah seru Muaz. Tapi ajak untuk bersyahadat gitu. Karena sebagus apapun amalan tadi, kalau dia itu tidak bersyahadat, tidak masuk Islam, maka ya sia-sia, nggak ada artinya. Nah, di sini pentingnya syahadat, pintu gerbang masuk Islam. Tadi soal Imam Muslim. Nah, Imam Nawawi pun menjelaskan dalam syarah hadis ini, dalam syarah Sahih Muslim, bahwa seseorang tidak dihukumi Muslim atau Islam, orang kafir tidak dihukumi masuk Islam kecuali mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, terus ada pertanyaan gini. Itu kan tadi kan orang kafir ya, orang kafir masuk Islam itu perlu mengucap syahadat. Nah, pertanyaan kita nih, kita yang terakhir dari keluarga Muslim, kira-kira perlu nggak mengucapkan kalimat syahadat? Nah, jawabannya itu nggak perlu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Imam Bukhari, "Kullu mauludin yuladu ala fitrah." Setiap anak Adam itu dilahirkan dalam kondisi fitrah. Teman-teman mungkin sangat sering dengan hadis ini. Fa abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajisani. Kemudian orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Nah, ini menarik loh. Apa menariknya? Mungkin teman-teman ada yang menangkap apa menariknya di sini. Oh ya, menariknya itu Rasulullah tidak mengatakan orang tuanya yang mengajak dia ke Islam gitu. Kenapa nggak ada? Karena memang pada dasarnya fitrah itu al-Islam gitu. Jadi fitrah di sini artinya Islam. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam mengatakan bahwa arti al-fitrah itu adalah al-Islam. Nah, jadi ketika anak itu sudah Islam, maka nggak perlu diajak Islam lagi gitu. Makanya di sini cuma dikatakan diajak ke Yahudi, Nasrani atau Majusi gitu loh. Nah, di sini jelas banget ya bahwa ketika kita terlahir dalam kondisi Islam, ya berarti kita udah Islam gitu. Dalam kondisi orang tua Islam lagi. Jadi kita udah Islam, jadi nggak perlu mengucapkan kalimat syahadat. Kan nggak ada ya orang tuanya Islam ngajak anaknya masuk Kristen, nggak ada ya. Pasti ngajak masuk Islam nah gitu. Bahkan Imam Nawawi mengatakan dalam syarah Sahih Muslim, anak kecil atau anak bayi yang dari keluarga kafir atau keluarga non Muslim itu meninggal dalam kondisi waktu masih bayi itu, maka dia jadi dalam pendapat yang kuat dia masuk surga gitu. Nah, ini anak bayi dari keluarga kafir pun masuk surga kalau meninggal gitu. Apalagi kita, jadi tandanya apa? Kita yang lahir dari keluarga Muslim otomatis sudah Islam, nggak perlu mengucapkan kalimat syahadat gitu. Di sini jelas kan teman-teman? Ada yang ingin didiskusikan? Nah, oke, Mas. Ya. Sangat jelas, Mas. Bahkan saya sendiri ilmu baru, Mas. Bisa ya enggak? Nah, Masya Allah. Itu yang pertama ya. Yang Yes. pertama tadi poinnya yaitu apa tadi? Pintu gerbang masuk Islam. Itu penting kalimat syahadat pertama, pintu gerbang masuk Islam. Yang kedua apa? Yang kedua itu inti ajaran Islam dan hakikat dakwah para Rasul. Jadi Islam ini inti ajarannya sama hakikat dakwah Rasul itu ya syahadat gitu. Allah Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasul an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat. Jadi Allah utus Rasul pada setiap umat.
isi ajakan itu apa? Sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Tagut ini sesembahan selain Allah. Di sini ayat ini menarik. Jadi dari dulu, dari zamannya Nabi Nuh alaihissalam, Rasul pertama, itu Allah seru untuk para rasul ini mengajak menyembah Allah saja dan jauhilah kesyirikan, jauhilah tagut gitu, sesembahan selain Allah gitu. Nah, yang kedua Allah juga jelaskan dalam firman-Nya surat Al-Anbiya ayat 25, Auzubillahi wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Nah, di sini Allah tegasin lagi. Rasul-rasul itu sebelum Nabi Muhammad itu pasti Allah suruh untuk menyuruhkan sembahlah Allah gitu loh. Nah, jadi jelas banget ya. Menyembah Allah ini syahadat itu menjadi inti ajaran Islam itu sendiri maupun seruan para rasul dari zaman dahulu. Nah, itu. Kenapa pentingnya kalimat syahadat? Itu yang kedua. Ini ada tipu. Salahnya penasaran ayat. Oke, baik. Yang ketiga. Yang ketiga yaitu syahadat itu sendiri sebagai dasar-dasar perubahan. Nah, maksudnya bagaimana? Di sini ada yang mungkin sudah baca mungkin atau ada yang oke, baik. Nah, dasar perubahan ini maksudnya gini loh. Syahadat itu ketika seorang itu telah mengucapkan kalimat syahadat, dia itu seakan-akan telah menanamkan dirinya untuk berubah. Nah, gini, saya kasih contoh aja biar mudah. Teman-teman tahu Umar bin Khattab nggak? Umar bin Khattab. Yes. Ya, Mas. Oke, Umar bin Khattab itu kan kalau dalam kisahnya teman-teman belajar sirah, itu beliau itu sangat tegas ya, sangat tegas, main tebas-tebas gitu ya. Makanya dalam kisah disebutkan bahwa beliau itu bahkan membunuh bayi perempuan karena kan dalam bagi Arab jahiliyah itu punya anak perempuan itu aib gitu loh. Jadi begitu tegasnya dan sadisnya gitu. Nah, ketika beliau masuk Islam, maka beliau itu jadi lembut dengan sesama muslim gitu. Makanya Allah kan menjelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Fatah ayat 29. Teman-teman mungkin sangat sering dengar ayat ini. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhamahu bainahum. Muhammad itu utusan Allah ya. Dan orang-orang bersama beliau yaitu umat Islam itu tegas kepada orang kafir dan berlemah lembut kepada orang beriman. Nah, Umar bin Khattab itu dari orang yang tegas, orang yang sangat sadis tadi kalau bisa dibilang ya bahasanya. Dulu waktu kafir, ketika beliau itu mengucapkan kalimat syahadat, beliau itu menanamkan itu dalam jiwa beliau dan diri beliau itu jadi lembut dengan sesama muslim bro. Itu dahsyatnya kalimat syahadat gitu loh. Nah, jadi syahadat itu ketika benar-benar kita implementasikan dalam diri kita, maka itu akan membawa perubahan-perubahan yang sangat banyak. Nah, teman-teman di sini tahu kan bunyi kalimat syahadat gitu. Intinya asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yaitu ya persaksian tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Nah, itu kan banyak sekali hal-hal yang sangat luar biasa saat kita tanamkan dalam jiwa kita. Banyak kisah-kisah kalau teman-teman baca dari orang yang kikir, pelit luar biasa ketika belum masuk Islam, saat masuk Islam dia itu jadi dermawan luar biasa. Hartanya sedekahnya untuk dakwah, untuk Islam, untuk orang-orang kurang mampu gitu. Nah, itu perubahan yang terjadi ketika orang itu menanamkan dalam jiwanya kalimat syahadat itu. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat. Yang keempat itu keutamaan syahadat ini besar. Maksudnya bagaimana? Saat kalimat syahadat ini diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka akan banyak keutamaan-keutamaan besar, baik itu secara moral maupun material, kebahagiaan dunia, apalagi akhirat gitu, jelas. Nah, karena kan orang yang Islam itu kan, orang Islam yang kalimat syahadat dan tidak melakukan kesyirikan di dunia, maka dia itu kan dijamin masuk surga ya. Nah, itu kebahagiaan di akhirat nanti gitu. Apa saja keutamaannya? Yang pertama, dihapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Nah, ini menarik. Jadi orang-orang kafir yang dulu orang kafir mungkin dia itu ingin masuk Islam, saat masuk Islam maka otomatis dosanya puluhan tahun Allah ampuni. Mulai dari nol lagi. Itu luar biasanya syahadat itu utamanya.
Jadi orang kafir ketika baru masuk Islam, jadi dia nol, nggak ada dosa gitu, kayak bayi baru lahir gitu. Nah, tapi pahala-pahalanya tetap ada. Gitu. Soalnya Rasulullah bersabda dalam hadis Imam At-Tawawi dalam Mushkil al-Athar, al-Islamu yajubbu makana qablah. Islam itu menghapus dosa-dosa sebelum masuk Islam gitu. Nah, jadi ini menarik. Jadi sangat luar biasa sekali kalimat syahadat ini. Itu yang pertama. Kalau teman-teman juga pernah dengar, yaitu ini yaitu yang kedua yaitu syahadat ini ketika diimplementasikan kita masuk dalam Islam itu sendiri, maka amal yang sedikit bisa Allah berikan pahala yang sangat besar luar biasa gitu. Contohnya dalam hadis riwayat Imam Bukhari ini. Dari Bara berkata, ada seorang laki-laki bertopeng besi datang menemui Rasulullah SAW secara berkata, apakah aku berperang atau masuk Islam lebih dahulu? Maka beliau bersabda, kamu masuk Islam dulu kemudian berperang. Maka laki-laki itu masuk Islam lalu berperang hingga terbunuh. Lalu Rasulullah SAW bersabda, orang ini amalnya sedikit namun diberi pahala yang banyak. Nah ini poinnya di sini. Amalnya sedikit namun diberi pahala yang banyak. Apa kata Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari? Ya gininya, Allah itu memberikan kebaikan karunia bagi orang yang Islam itu, yang telah masuk Islam, itu pahala yang besar walaupun amalnya sedikit. Ini contohnya. Ketika kita telah bersyahadat, mengimplementasikan dalam kehidupan kita, maka banyak amal-amal sedikit yang Allah balas dengan kebaikan besar. Contoh lain itu dalam hadis An-Nasa'i, Rasulullah SAW, suatu ketika dalam hadis An-Nasa'i itu dikisahkan, ada seorang Arab Badui. Teman-teman tahu Arab Badui enggak? Teman-teman tahu Arab Badui enggak? Pernah dengar Arab Badui? Arab Badui yang saya dengar yang itu Mas, kayak seperti awam gitu Mas, kalau nggak salah Mas. Iya Mas. Seperti orang awam gitu Mas. Nah ini Arab pedalaman dari Mas Pandu ini Mas. Masya Allah ya. Arab Badui itu Arab pedalaman. Jadi dia itu suka berpindah-pindah gitu, nggak menetap di pedalaman, orang pedalaman lah istilahnya. Suatu ketika ada Arab Badui ini datang kepada Rasulullah. Kemudian dia menyatakan ingin masuk Islam, ingin hijrah gitu. Akhirnya dia masuk Islam. Singkat cerita, terjadilah peperangan antara umat Islam dengan orang-orang Yahudi, yaitu perang Khaybar. Kalau teman-teman tahu perang Khaybar, itu peperangan antara umat Islam dengan orang-orang Yahudi. Nah, di sini perlu diketahui bahwa orang Yahudi ini punya benteng berlapis-lapis, gitu. Benteng pertahanan berlapis-lapis kan orang dulu ya, perangnya kan ada benteng ya, berlapis-lapis. Dan teknologinya canggih. Memang dari dulu orang Yahudi itu teknologinya canggih-canggih. Makanya sampai sekarang pun mereka kan orang canggih-canggih teknologinya gitu. Pertahanannya luar biasa. Memang dari dulu seperti itu. Nah, ketika itu Rasulullah mengajak para sahabatnya untuk berperang gitu, diumumin. Siapa yang datang? Akhirnya datanglah para sahabat, ya termasuk Arab Badui tadi. Ketika peperangan berlangsung sampai umat Islam menang. Ketika umat Islam menang, maka ada namanya hantaran rampasan perang. Nah, kan kalau teman-teman perlu tahu, hantaran rampasan perang itu nanti dibagikan kepada pasukan-pasukan yang berperang itu. Tak luput yang dapat jatah itu ya Arab Badui karena dia ikut perang gitu. Nah, ketika beliau ingin membagi harta tersebut, Rasulullah kehilangan. Arab Badui tadi kemana? Kok nggak ada? Udah hilang aja gitu. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada sahabatnya, ya sahabatku carilah Arab Badui dan berilah harta ini. Akhirnya dicari sama sahabat, dicari ketemu. Arab Badui ini lagi duduk di sebuah pohon. Nah, diberikan harta ini yang lumayan banyak hartanya. Arab Badui ini bingung, apa ini gitu. Kalau kita mungkin saat dikasih harta banyak langsung terima ya, enggak pakai nanya. Ini nanya dulu ya Pak. Insyaallah ya. Nah, ini apa gitu? Kata sahabat, ini harta rampasan perang untuk kamu karena kamu ikut perang gitu. Nah, apa jawaban Arab Badui ini kira-kira? Mungkin teman-teman bisa nebak nih, apa jawabannya? Kira-kira apa jawaban Arab Badui ini? Mas Pandu baik paham lagi. Masya Allah. Oke, baik. Jawabannya menarik. Kalau kita dikasih harta, apalagi hartanya itu halal gitu, dari Rasulullah, keren. Auto diterima ya. Nah, Rasulullah, teman aja ngasih uang kita terima. Jangan ngasih uang. Akhir bulan diajak makan, ditraktir, langsung berangkat gitu. Nah, ini harta. Arab Badui bilang, apa ini? Saya tidak mau harta ini. Oh, menarik. Dia tolak hartanya. Luar biasa sekali ya. Nah, lalu Arab Badui ini
dibawanya harta itu lagi kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, ma haza, ya Rasulullah, apa ini? Maka Rasulullah berkata, inilah hak kamu dari harta rampasan perang. Nah, lalu Arab Badui mengatakan lagi, saya tidak mau ini ya Rasulullah. Maka Rasulullah bertanya, apa yang kamu mau? Maka Arab Badui ini menjawab, saya itu masuk Islam nih, dia itu bersyahadat masuk Islam bukan karena harta. Menarik nih. Dia hijrah bukan karena harta gitu, bukan karena dunia, keren. Dia masuk Islam bukan karena harta. Terus Rasulullah mengatakan, terus apa yang kamu inginkan? Maka dia menjawab, ya Rasulullah, saya itu masuk Islam karena saya ingin di peperangan selanjutnya saya ditembak oleh anak panah di leher saya dan saya mati syahid. Luar biasa ini. Nah, dengar apa jawaban Rasulullah. Nih, jawaban Rasulullah ini sangat luar biasa, perlu teman-teman catat ya. Ini menjadi konsep dalam pembahasan ini, yaitu intasdukillah yasduka. Jika engkau jujur pada Allah dengan niat hijrah kamu, dengan syahadat kamu jujur ingin ini, maka Allah balas sikap kejujuranmu. Intasdukillah yasduka. Jika engkau jujur keinginan kamu, maka Allah wujudkan gitu. Gitu loh. Jika kamu masuk Islam, syahadat itu jujur, ingin meraih cinta Allah, ingin berjuang, ya Allah wujudkan. Nah, lalu ketika mendengar itu Arab Badui pun pergi gitu. Singkat cerita, Rasulullah kembali mengumumkan peperangan melawan orang Yahudi lagi untuk menaklukkan benteng Khaybar selanjutnya. Tadi kan saya bilang Khaybar itu berlapis-lapis bentengnya. Nah, maka berkumpullah pasukan Islam termasuk si Badui tadi. Ikut lagi. Nah, peperangan berlanjut dan akhirnya umat Islam menang. Ya, yang namanya perang tentu ada korban peperangan. Lalu Rasulullah berjalan, ketemu ada sebuah jenazah mayat, ada anak panah di lehernya. Maka Rasulullah bersabda kepada sahabatnya, huwa, artinya apakah ini dia? Ini dia si Badui itu yang kemarin itu. Maka sahabat berkata, benar ya Rasulullah. Nah, apa perkataan Rasulullah? Perlu teman-teman catat lagi nih. Sadaqallah fasodaqah. Dia itu benar dalam janjinya, keinginannya, maka Allah telah membalas kebenarannya itu. Itulah. Jadi dia itu ikhlas bersyahadat. Dia itu benar-benar ya ikhlas tadi. Maka Allah wujudkan keinginannya gitu. Jadi amalannya apa ya? Ikhlas, niatnya itu jujur, itu amalannya. Balasannya apa? Surga. Allah balas gitu. Allah wujudkan gitu. Nah, ini konsepnya bisa teman bawa ke manapun. Bisa teman-teman ingin berdakwah jujur, bukan karena LPJ-an, mungkin teman-teman di UKKI mungkin bukan karena LPJ-an, memang karena Allah. Insya Allah Allah balas. Gitu. Teman-teman mentor, jadi mentor bukan karena ingin mencari biar terkenal gitu, terkenal di kalangan maba, bukan karena itu, tapi karena lillah Allah balas gitu, dengan balasan besar. Nah itu. Itu. Nah itu tadi dua contoh tentang keutamaan besar ketika seorang itu telah mengucapkan kalimat syahadat dan menerapkan dalam kehidupannya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua, itu makna asyhadu. Nah ini menarik. Makna asyhadu, teman-teman kan kalau tahu syahadat itu kan asyhadu gitu. Asyhadu Allah gitu. Nah, jadi kata asyhadu itu ada 3 makna. Pertama itu pernyataan. Jadi ketika seorang itu bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, bersaksi tiada Tuhan selain Allah, itu dia telah menyatakan bahwa ya tiada Tuhan selain Allah. Selain itu dia juga bersumpah bahwa ya tidak ada Tuhan selain Allah. Yang ketiga dia itu berjanji. Jadi satu kalimat itu mengandung 3 ini. Nah, dari 3 ini sekali ucapan itu ya mengandung pernyataan, ikrar, sumpah, dan janji. Dan itu ada konsekuensinya apa? Yang pertama, ketika seorang itu telah berikrar, menyatakan dia itu tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, maka selayaknya dia itu berusaha untuk istiqomah sampai akhir kehidupannya, itu adalah mati dalam keadaan muslim. Makanya kan Allah berfirman dalam surat Al-Imran ya 102, teman-teman sering dengar kayaknya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, ini sesuai dengan ini. Apa? Kita berikrar berarti kita nyatakan kita itu ya bersaksi dari Tuhan Allah dan Muhammad Allah. Kita bersaksi sampai mati kita memegang ini loh. Nah, itu tantangannya. Nah, itu. Cara istiqomahnya ya memang sulit, tapi itu ya ketika kita itu ya kita sudah berjanji untuk menjalankan itu gitu loh. Nah, itu yang pertama.
Yang kedua, sumpah. Nah, kalau yang namanya bersumpah kita tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, maka kita siap menanggung konsekuensi dan akibatnya. Apa itu? Ya, berarti kita tidak boleh melakukan kesyirikan, tidak boleh berbuat syirik, tidak boleh ya apa namanya? Ya menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu konsekuensinya. Yang ketiga, janji. Konsekuensinya apa? Ya namanya janji kita ada pertanggungjawaban di akhirat gitu loh. Maka kita siap-siap dihisab di akhirat gitu. Yang sampai kita itu ya Islam KTP, jangan sampai gitu ya. Tetap berusaha untuk istiqamah walaupun sulit, tetap belajar dan belajar. Nah itu. Jadi makna syahadu ketika seorang itu bersyahadat itu telah mengandung 3 hal ini. Sampai di sini yang makna syahadu ada pertanyaan mungkin atau ada yang ingin diskusikan atau ada kurang jelas? Mas, saya izin tanya yang tadi, Mas. Belum sempat saya tulis, Mas. Oke, apa itu? Tentang yang Baduy tadi, Mas. Oke. Jika kamu jujur, kemudian apa, Mas? Maka Oh ya. Jika kamu jujur kepada Allah, niscaya Allah akan membalas sikap kejujuranmu. Itu kan kalimatnya. Jadi maksudnya itu jika kita benar ikhlas, jujur dengan niat kita itu, ingin itu lillah karena Allah, maka Allah wujudkan gitu bahasanya. Akan Allah balas, Allah beri balasannya apa ya mewujudkannya gitu. Kalau pengen kisah banyak sih kisah. Aku ambil contoh. Insya Allah kita masih ada waktu ya. Contoh ini kisah dibawakan oleh salah seorang ustadz, kisah nyata di Madinah dulu, di Madinah, Masjid Haram atau Masjid Nabawi saya lupa, di Makkah atau Madinah. Ada kakek-kakek umur 60. Nah, dia itu datang ke majelis seorang ulama syekh di sana. Dia datang, kemudian syekh ini punya murid. Karena dia kakek kan, ditanya, "Wahai kakek, kamu mau ngapain di sini?" gitu. Nah, datang majelis ilmu mau ngapain gitu. Ingin belajar apa gitu loh. Nah, kakek ini bilang, "Saya ini sudah tua, saya gitu, ingin menghafal Al-Qur'an." Nah, lalu murid-murid kakek ini, murid syekh ini ketawa. Kenapa ketawa? Ini soalnya jelas kan? Allah tes. Jelas, Mas. Oke. Kenapa ketawa? Iya, kakek itu sudah tua, nggak usah ngafal Quran deh. Ya, yang penting kakek itu sholat, ibadah, berbuat baik, amal soleh. Gitu. Tapi kakek ini tetap ngotot ngamin ngafal Quran. Dia katakan, saya itu sudah tua. Saya itu ingin sebelum saya meninggal saya hafal Al-Quran dan hafalan saya akan menemani saya di kuburan nanti gitu. Nah, ini perkataan kakek. Saya ingin meninggal sebelumnya sudah hafal Al-Quran gitu. Nah, lalu syekh ini akhirnya membolehkan untuk ikut majelisnya. Singkat cerita, nggak sampai 2 tahun kakek ini hafal Al-Quran, kakek-kakek loh. Dan setahun kemudian berapa waktu kemudian dia meninggal. Allah wujudkan. Nah, ini kisahnya sederhana ya, tapi untuk tiba di posisi itu nggak gampang gitu. Untuk benar-benar ikhlas gitu sulit. Kita ya dia ikhlas dia amalkan gitu. Sama untuk syahadat itu mengimplementasikan hidup itu susah gitu. Kita tahu tidak Tuhan selain Allah, tapi kita masih ya gitu maksiat kepada Allah macam-macam ya. Tapi itu ketika kita benar dan berikhtiar ya istiqamah, insya Allah Allah bantu gitu Khalis. Iya, Mas. Baik, Mas. Terima kasih, Mas. Yang makna syahadu tadi gimana? Yang ini gimana? Jelas atau ada yang ingin diskusikan? Kalau nggak ada berarti next ya. Mas, saya bohong, Mas. Oke, Jimmy, gimana Jimmy? Yang ini soal syahadat tadi yang awal-awal, Mas. Yang sebelumnya, Mas. Mana? Yang Islam kalau lahir dalam bentuk Islam itu loh, Mas. Enggak, kenapa? Pertanyaannya apa? Kalau misal kalau menurut saya sih, Mas, dia itu nggak bisa disebut sebagai Islam. Islamnya itu nggak pure Islam kalau menurut saya, Mas, itu. Terus? Soalnya itu Islam kan dilandasi dengan tadi syahadat ya. Jadi kalau menurut saya itu anak kecil itu dia Islam tapi belum pure Islam. Soalnya itu landasan dari Islam itu kan syahadat dan percaya kan. Enggak, ya. Jadi kalau saya lebih kayak nggak setuju atas pendapatnya Mas Rehan tadi ya, soal setiap anak ini juga
soal sabda Rasul ini juga kalau menurut saya ini sepemikiran saya masih. Oke, Masya Allah. Baik. Ini hadisnya sahih Mas berarti. Sahih, insya Allah. Bukhari sahih. Nah, baik. Nah, jadi menarik ya dari Jimmy. Nah, bahwa ya memang anak baru lahir itu memang terlahir dari Islam, tapi di sini ingat, dia itu kan ketika dia kan teman-teman tahu ya bahwa anak yang belum balik itu nggak ada dosa ya, nggak dicatat dosa kan dalam hadis itu diangkat pena dari orang yang ya anak kecil belum balik ya orang yang tidur sebagainya. Nah jadi dia itu ketika kecil dia belum ada dosa, dia Islam gitu. Nah pertanyaannya dia punya orang tua gitu loh. Nah, kewajiban orang tuanya lah yang mengajarkan Islam itu kepadanya gitu loh. Kan tanggungan orang tuanya gitu. Sama kayak ini. Orang tuanya menjadikan dia itu Yahudi, Nasrani dan Majusi gitu. Diajarkan agama ini sama orang tuanya. Sama. Jadi orang tua itu kalian tuh kalian kita belum punya anak. Mereka itu kan bikin anak, melahirkan anak gitu. Ya punya tanggungan loh, tanggung jawab yaitu mengajarkan Islam itu. Harusnya seperti itu, harusnya orang tua itu mengajarkan Islam kepada anaknya supaya anaknya itu paham akan agamanya gitu loh. Nah, itu jadi menarik. Kalau teman-teman perhatikan ini, kebanyakan orang-orang mu'alaf itu keislamannya itu lebih kuat dibandingkan kita orang yang terlahir dari Islam gitu. Pernah perhatiin nggak? Orang mu'alaf itu rata-rata keislamannya lebih kuat dibandingkan kita yang Islam dari lahir. Pernah perhatiin nggak ini teman-teman? Iya Mas, bener Mas. Nah, kenapa? Karena mu'alaf itu masuk Islam karena dengan kesadarannya. Dia sadar, dia itu keinginannya masuk Islam. Beda kita maksudnya memang orang tua Islam gitu. Nah itu makanya memang harusnya nanti kita semua kalau sudah punya anak, ya cobalah ajarkan Islam itu gitu loh. Jangan dilepas anak, pokoknya anak gitu. Kita belum punya anak masalahnya. Nah itu, jadi gitu Jimmy. Ya. Jadi ada kewajiban orang tua juga di sini untuk mengirimkan Islam itu. Biar anaknya ya tahu Islam yang benar seperti apa, Islam itu seperti apa, syahadatnya itu seperti apa gitu loh. Nah, di situ. Lebih kurang gitu ya Jimmy. Gimana? Oke, baik. Nah, lanjut ya. Oke, lanjut. Masuk pembahasan ketiga yaitu hakikat keimanan. Nah, ini singkat. Hakikat keimanan ini bisa dikatakan seseorang itu tidak dinyatakan Islam dengan benar atau beriman dengan benar kecuali telah menjalankan tiga hal ini. Pertama apa? Dikatakan dengan lisan. Jadi orang Islam itu wajib mengatakan dengan lisannya syahadat gitu. Maksudnya gini. Orang itu tidak bisa masuk Islam. Jadi orang kafir atau non-muslim tidak bisa masuk Islam kecuali telah melafazkan syahadatnya dengan lisannya gitu. Walaupun hatinya itu meyakini ini ajaran benar gitu. Dan dia mengamalkan ajaran itu. Tapi dia tidak melafazkan lisan, maka tidak dinyatakan Islam. Contoh nyatanya apa? Teman-teman kalau tahu kisah Abu Talib, pamannya Nabi, yang membela Nabi itu. Kan Abu Talib itu dalam selama kehidupannya, dia itu yakin keponakannya itu Muhammad adalah utusan Tuhan. Dia yakin ini yang disampaikan keponakannya itu benar. Dia yakin itu. Buktinya apa? Dia bela keponakannya untuk dalam berdakwah, dilindunginya dari kafir-kafir Quraisy yang ingin mencelakakan keponakannya gitu loh. Nah gitu. Tapi kekurangan Abu Thalib cuma satu, tidak melafazkan dengan lisan. Makanya Imam Bukhari mengkisahkan dalam sahihnya dan juga dalam Sirah Nabawiyah karya Syekh Safir Rahman Al-Mubakfuri, kalau teman-teman punya bukunya boleh dibaca, tentang kematiannya Abu Thalib ya. Nah, di akhir kehidupannya Abu Thalib ini berada di sisi beliau itu ada Rasulullah, ada Abu Jahal ya. Ada siapa? Ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah gitu. Ada tiga orang, Rasulullah, Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah ini. Nah, perbedaannya apa? Rasulullah itu mengajak pamannya, wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah gitu, bersyahadatlah pamanku gitu. Ketika engkau bersyahadat, nanti aku yang akan jadi saksimu di akhirat kelak gitu, di hadapan Allah. Nah, seketika Abu Jahal menimpali perkataan Rasulullah, apa? Wahai Abu Talib, apakah engkau ingin meninggalkan ajaran nenek moyangmu? Apakah engkau ingin meninggalkan ajaran agama Abdul Muthalib gitu? Jadi Rasulullah mengajak kepada Islam. Abu Jahal ingatkan, ditimpali oleh Abu Jahal.
kamu mau meninggalkan ajaran nenek moyang kamu gitu, ajaran Abdul Muthalib gitu. Nah, Rasulullah kembali menawarkan, wahai pamanku, ucapkanlah syahadat supaya aku jadi saksi engkau di akhirat kelak gitu. Kemudian ditimpali lagi oleh Abu Jahal. Wahai Abu Talib, apakah engkau ingin meninggalkan ajaran Abdul Muthalib itu ajaran nenek moyangmu? Maka sayangnya Abu Talib ini memilih untuk meninggal di atas ajaran nenek moyangnya, yaitu kesyirikan dan tidak jadi masuk Islam. Maka Rasulullah pun berdoa, mohon ampun. Maka Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya. Tidaklah patut bagi Nabi dan orang-orang beriman minta ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, orang-orang kafir gitu, orang buat syirik. Walaupun orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sudah jelas bagi mereka bahwasanya orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahim, neraka jahanam. Nah, di sini ada pelajaran penting dari kisah ini. Apa? Yang pertama tadi, saya ulangi lagi, Abu Talib itu tidak dinyatakan Islam, walaupun dia membela Nabi, dia yakin dengan ajaran Nabi, karena dia tidak melafazkan syahadat. Itu yang pertama. Yang kedua, teman itu berpengaruh gitu loh. Temannya Abu Talib siapa? Abu Jahal gitu loh. Makanya Rasulullah itu bersabda kan dalam hadis yang terkenal, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum min yukhalil. Yaitu seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya. Maksudnya gimana gitu? Maksudnya gini. Seseorang itu akan terpengaruh oleh temannya gitu. Ibarat kalau teman-teman sering dengan hadis Bukhari bahwa perumpamaan teman yang baik itu seperti penjual minyak wangi. Ya minimal kalau nggak dikasih minyak wanginya dapat cipratan harumnya gitu loh. Sedangkan teman yang buruk itu ibarat pandai besi. Kalau pandai besi itu kan ya orang ya kerja membuat peralatan dari besi dibakar, kan ada asapnya gitu. Kan busuk asapnya. Nah, minimal kalau dia tidak kena percikan apinya, ya minimal dapat bau busuknya gitu. Sama. Jadi pengaruh teman dekat itu sangat luar biasa berpengaruh. Seperti Abu Talib tadi. Pengaruh teman dekatnya siapa? Abu Jahal gitu. Akhirnya terpengaruh, akhirnya mati dalam kondisi kafir. Jadi teman-teman di sini ya coba kita mulai mencari teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh, yang mengajak kepada kebaikan, yang mengajak kepada sholat gitu. Jadi supaya kita ya lebih istiqomah juga gitu. Gitu. Itu yang pertama. Iman itu tidak sempurna atau Islam itu tidak sempurna kecuali mengucapkan dengan lisan. Yang kedua, dibenarkan dengan hati gitu. Nggak cukup dengan lisan, hati harus membenarkan gitu. Kalau lisannya mengucapkan, dia beramal tapi hatinya tidak membenarkan, cuma kurang hati doang, tetap dia tidak sempurna gitu. Makanya kan Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 145, auzubillahi minasyaitonir rajim, Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wala tajid lahum nasira. Sungguhnya orang munafik itu tempatnya di kerak neraka jahanam gitu. Di kerak neraka, di dasar neraka tempat orang munafik. Orang munafik itu gimana? Orang munafik itu dia itu menyatakan aku ini Islam gitu. Di depan Rasulullah dia menyatakan Islamnya. Bahkan dia sholat bersama Nabi. Sholatnya sama Nabi loh. Kita aja enggak sholat sama Nabi. Ini dia sholat sama Nabi gitu. Beribadah sama Nabi, tapi hatinya menolak Nabi gitu. Dia bahkan kalau teman-teman pernah dengar kisah orang munafik itu sampai-sampai memfitnah istri Nabi berzina. Gimana coba? Istri Nabi difitnah berzina sama orang munafik. Kenapa? Karena tidak beriman dalam hatinya, tidak meyakini kebenaran itu dalam hatinya gitu. Ancamannya apa? Kerak neraka kata Allah. Nah, jadi di situ penting pertama dilafazkan, kedua dibenarkan dengan hati. Hati ini penting membenarkan ajaran Islam itu. Dia yakin dengan syahadat ini gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, perbuatan gitu. Juga tadi dilafazkan, diyakini ya diamalkan perbuatannya dalam kehidupannya gitu. Makanya kan Allah berfirman dalam Al-Fussilat ayat 30, auzubillahi Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, berarti orang yang bersyahadat, orang bersyahadat nih mereka Allah Tuhannya Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Nah, kata Imam Ibnu Katsir, maksud meneguhkan pendirian ini apa? Yaitu ini. Ikhlas beramal hanya karena Allah gitu. Jadi diwujudkan dalam bentuk
amalan gitu loh. Jadi diwujudkan bentuk amalan ikhlas gitu. Nah, jadi kunci di sini apa? Diamalkan, dibuktikan gitu. Kalau bahasa kita kan, kalau ada teman kita yang berjanji gitu, kita janjian ketemu di TP gitu, mau apa ya, shopping ya gitu, shopping di TP. Jam 2 kita dari Keputih, dari Pens kan jauh ke TP itu, kita datang jam 2 nggak ada, dia nggak datang gitu. Ya, dia cuma dia bilang maaf nggak jadi, aku lagi rebahan di kasur gitu. Pasti kita marah kan, cuma ucapannya doang gitu, nggak diamalkan. Gitu. Sama. Jadi bukti ucapan itu ya diamalkan gitu loh. Jadi diamalkan, dilakukan. Nah, itu sih sederhananya konsep dari syahadat itu yang kita bahas pada materi mentoring pertama. Memang nggak mudah sih teman-teman untuk ini semua. Ya, memahaminya ya tidak mudah, apalagi mengamalkannya nggak mudah. Tapi kita selalu berdoa sih semoga Allah memberikan kesanggupan, memberikan kita kesabaran dalam memahaminya dan mengamalkan dalam kehidupan kita. Wallahu alam, itu mungkin materi tentang syahadat ini tidak terlalu banyak, tapi insya Allah bisa teman-teman pahami ya. Mungkin ada tanya jawab, ya dipersilakan, atau diskusi boleh. Monggo bagi para mentor yang ada unek-unek atau gimana gitu bisa saling kita bagikan dalam acara ini. Oke, benar teman-teman. Bentar. Berarti sini paham semua ya teman-teman. Atau ada yang ingin didiskusikan boleh. Jangan sungkan-sungkan, mumpung kita bisa saling berdiskusi di sini. Oh, ini ada yang resen ini. Oh, ini ada Mas Mukhtabar sama Mbak Widya, Mas. Oke, siapa dulu nih? Ya udah. Mas Mukhtabar dulu. Ayo, gimana Mas Mukhtabar? Oke, moga Mas Mukhtabar. Ya Mas, terima kasih untuk penjelasan dan materinya tadi Mas, sangat insightful tadi. Terus aku ada pertanyaan tentang amalan solih dari orang yang sebelum melakukan syahadat di halaman ke-7 yang poin B. Itu kan suatu amal soleh yang sedikit akan menjadi amal soleh yang banyak dengan sebab Islam. Nah, berarti maksudnya amal soleh itu berarti dilakukan oleh orang kafir. Maksudnya gitu, Mas. Kan itu bahasanya amal soleh, kan dilakukan oleh orang-orang yang soleh. Itu masih belum nangkep saya maksudnya. Mungkin gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan Mas Mukhtabar. Nah, jadi sini masuk amal soleh ini amal kebaikan ya, ibadah gitu, amal soleh, perbuatan baik, gitu sini maksudnya. Tadi kan contohnya seperti tadi dia jihad, dia itu beramal dengan ikhlas gitu. Itu amal soleh gitu, Mas. Jadi amalan ini dilakukan oleh orang yang masuk Islam gitu. Jadi gini. Sederhananya gini. Perbuatan baik ketika dilakukan oleh orang Islam itu balasannya bisa jadi Allah berikan balasan sangat besar gitu. Walaupun amalan itu kecil gitu. Makanya kan kita itu nggak boleh memandang remeh amalan gitu. Bahkan kan dalam hadis itu jika ada duri dari jalan disingkirkan gitu. Karena amal-amal seperti itu kita nggak tahu balasan Allah itu besar nanti gitu loh. Jadi di sini maksudnya orang Islam itu ketika melakukan amal soleh dengan ikhlas maka Allah balas dengan balasan besar gitu. Gitu maksudnya Mas. Nah ini menjawab atau enggak ini? Atau teman-teman ada yang ingin membantu menjelaskan? Gimana Mas Mukhtabar? Gini Mas, saya mungkin bisa bantu jawab mungkin. Oke, silakan Mas Jimmy. Ya. Kalau menurut saya yang ditanyakan mungkin perihal kayak gini loh. Semisalnya saya pernah dengar cerita kalau misal ada orang yang kafir, istilahnya itu mabuk, zina, pokok perbuatan dosa-dosa itu dilakukan semua lah. Nah, suatu ketika ada dia itu tersesat di tengah hutan atau gimana gitu, terus melihat seekor anjing. Ya bawa bekal, lihat anjing itu kelaparan dan hampir mati, itu diberikanlah makanan yang dia bawa itulah. Waktu di akhirat nanti itu
orang yang berzina atau berdosa ini dapat balasan surga ini, Mas. Dan kalau nggak salah orang ini nggak Islam. Mungkin ini yang dimaksud dari mungkin contoh ini yang bisa menjawab dari pertanyaannya Mas Syed tadi. Oh, Atau gitu ya, gimana? Mas Mukhtabar gitu ya? Seperti itu mungkin Mas Mukhtabar. Oke. Gitu ya tadi pertanyaannya atau bukan? Ya Mas, aku nangkepnya dari Mas Rehan itu tentang eh, semua orang itu diwajibkan untuk beramal soleh, baik itu kafir maupun Muslim. Tapi untuk yang Muslim itu pahalanya lebih apa ya? Kebaikannya itu lebih besar daripada yang kafir. Oke, oke. Ya gitu Mas. Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan luar biasa. Nah, di sini, oke. Tadi kisah dari Jimmy tadi itu, kisah itu saya nggak tahu. Yang saya tahu itu ada seorang Muslim tentang ada seorang pezina, perempuan pezina di padang pasir, kehausan. Kemudian ada anjing juga. Pernah dengar nggak kisahnya? Kemudian dia turun ke dalam sumur dengan susah payah turun, dibawa air ke atas, dikasih ke minum ke air. Maka Allah bilang, Allah ampuni dosanya, Allah masukkan surga. Pernah dengar di situ? Nah, iya Mas, pernah Mas saya Mas. Iya Mas, yang pelacur itu Mas. Nah di sini teman-teman jangan salah paham ya di sini. Yang pertama teman perlu ketahui itu hadisnya itu pezina ini bukan dari umat Nabi Muhammad ya, bukan ya. Itu pertama, bukan dari umat Nabi Muhammad. Itu pezina ini itu dari umat-umat terdahulu gitu. Syariatnya berbeda dengan kita. Nah, kalau teman-teman pernah dengar kisah syariat Nabi Musa dalam ayat itu mungkin saya lupa ayatnya, yang artinya itu Allah itu menyuruh bunuh diri untuk taubat. Itu kaumnya Bani Israel itu, kaumnya Nabi Musa, jika taubat bunuh diri kata Rasul, kata Allah gitu. Itu syariat Nabi Musa, tapi nggak berlaku dengan syariatnya Nabi Muhammad gitu. Paham nggak di sini? Jadi syariat umat terdahulu nggak berlaku dengan syariatnya umat sekarang gitu. Di sini jelas maksudnya? Yang ini jelas nggak ini? Penjelasan saya ini. Gimana? Gimana Mas? Nah, itu pertama, itu umatnya berbeda. Yang pertama. Yang kedua, poin utama yang dijelaskan oleh para ulama tentang hadis ini itu bagaimana seseorang itu berbuat baik kepada siapapun, pada anjing. Yang pertama kita nggak tahu wanita ini kan gini, bayangkan gini. Teman-teman berada di padang pasir, kehausan. Kita bayangkan posisi kita sebagai wanita tersebut. Di padang pasir, kehausan, kita kehausan, ngelihat anjing kehausan juga gitu. Ada sumur dalam gitu, harus turun naik gitu. Jangan kita aja untuk diri sendiri pun malas ngambilnya. Itu perjuangan dia untuk mengasihani anjing ini luar biasa. Gak sembarangan orang bisa berbuat seperti itu. Jangankan orang sekarang pun kondisinya baik, ada makanan, ada minuman, ada anjing kehausan nggak dikasihnya gitu. Nah, ini kondisinya dia lagi butuh banget, kesusahan, tapi dia tolong anjing itu. Dia turun dengan sepatunya di bawahnya air, dia manjat lagi. Betapa perjuangannya gitu. Nah, di situ Rasulullah menjelaskan bahwa dia itu beramal itu dengan niat keikhlasannya, menolong makhluk Allah yang kesusahan. Di situ Allah ampuni dosanya. Jadi yang pertama itu poinnya, itu wanita itu bukan dari umat Nabi Muhammad, syariatnya berbeda, itu perlu teman ketahui. Yang kedua, poin utama Rasulullah menjelaskan hadis ini adalah berbuat baik kepada siapapun gitu, dan ikhlas keutamaan kebiasaan amal gitu. Nah, kalau teman-teman yang ketiga, kalau teman-teman pernah mendengar penjelasan Ustaz Hadi Hidayat, kalau teman tahu Ustaz Hadi Hidayat, beliau jelaskan bahwa hadis ini nanti itu ada penjelasan lagi gitu, ada sambungannya di hadis lain gitu, yang mana saya sendiri belum menemukan sambungannya, tapi kata Ustaz Hadi Hidayat itu bahwa pelacur ini tadi kemudian dia melihat dia memberikan minuman anjing itu, kemudian anjing ini minum dengan segar, akhirnya dia itu dapat hidayah, adanya taubat gitu, kata Ustaz Hadi seperti itu. Nah, di sini poin utamanya bahwa tadi itu jangan disalahpahami, itu loh hadisnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang orang kafir beramal soleh, ya silakan, boleh gitu. Mereka beramal soleh, Allah balas, tapi di dunia, di akhirat nggak dapat balasan gitu. Contoh, teman-teman kan pernah lihat ya,
ada orang yang non muslim, orang kafir, dia berbakti sama orang tuanya, kemudian Allah balas dengan kebaikan gitu. Dia menolong orang, Allah balas dengan kebaikan di dunia gitu. Nah, itu. Tapi di akhirat orang kafir tidak dapat balasan gitu. Itu maksudnya. Jadi orang beda dengan orang beriman, dia beramal baik di dunia dengan ikhlas, Allah balas dengan balasan yang besar, dan akhirat Allah balas lagi gitu. Itu bedanya. Di sini jelas nggak ini? Iya Mas, saya juga pernah dijelaskan soal itu Mas. Sama juga Mas, seperti yang Mas Raihan sampaikan juga. Nah, gitu, Muhtabar sama Jimmy. Jadi kalau masalah amal baik ya kita di dunia berbuat baik sama siapapun, orang kafir pun juga berbuat baik kepada kita gitu. Tapi balasan mereka ya di dunia saja, tapi di akhirat nggak dapat balasan. Makanya kan tadi hadis yang mana ya? Bentar. Ya, pokoknya itu ya intinya. Nah ini, nih, perhatikan ya ini ya, bahwa tidak patut bagi Nabi dan orang beriman minta ampun untuk orang-orang kafir, orang musyrik, walaupun itu keluarganya gitu. Kenapa? Karena sudah jelas mereka itu orang kafir itu tempat mereka neraka. Jadi gini, orang kafir itu beramal baik, bagus, tapi balasannya di dunia saja gitu. Allah beri balasan di dunia saja gitu. Tapi di akhirat nggak dapat. Beda orang beriman, balasannya berlipat-lipat di dunia, di akhirat dapat balasan lagi kalau dia ikhlas gitu. Nah gitu. Di sini jelas ya teman-teman. Jangan sampai salah. Kalau salah ntar mending kafir aja. Mending jangan sampai salah, bahaya salah. Mending masuk itu, masuk Kristen sekali seminggu. Oh ibadah cuma seminggu. Enggak usah 5 kali sehari gitu. Sekali seminggu. Kita masuk masuk surga, jangan gitu, jangan sampai salah. Bahaya kalau salah gitu. Nah gitu. Gitu. Gimana teman-teman? Jelas kan? Atau ada yang ingin baik. Saya izin feedback tadi Mas nih. Iya, gimana? Mungkin jalan dengan itu Mas. Surganya orang kafir itu di dunia, kemudian itu Mas ya yang Mas Raihan sampaikan tadi loh Mas ya. Oh, surga bukan apa ya? Mungkin teman pernah dengar ya? Apa? Iya Mas. Dunia itu penjaranya orang mukmin gitu. Nah, iya Mas. Nah, itu pernah dengar di situ kan? Ya benar. Nah, iya, Karena Mas. memang Allah tuh membuka dunia sebesar-besarnya bagi orang kafir di dunia ini, dibuka sama Allah. Makanya orang-orang hebat itu, orang-orang kaya macam-macam hebat itu memang Allah buka di sana, Allah mudahkan bagi mereka gitu. Kayak gitu. Ini kemudian terima kasih, Mas. Ada dari Widya. Dulu kan kebanyakan acara TV yang non Islam banyak kartun Nasrani. Nah, si adik kecil itu ngikutin mereka. Oh, ngikutin gerakan tangan ketika mereka ibadah dan dia bilang kalau dia itu agamanya kayak di TV, pasti TV-nya ditanya teman-temannya. Tapi dia ikut sholat teman-temannya. Nah, itu gimana? Jadi ada anak kecil nonton acara TV. Di acara TV itu ada ya perbuatan amalan orang-orang Nasrani, orang non-Muslim ya. Nah, kemudian ditanya agamanya seperti agama di TV gitu. Kemudian tapi dia sholat. Nah, oke. Kalau ada kecil, kalau anak belum balik itu kan dalam hadis Bukhari kan diangkat apa? Ada apa? Pena itu diangkat dari beberapa orang. Salah satunya orang belum balik, anak kecil tadi. Kemudian orang gila dan orang yang tidur ya. Nah, jadi anak kecil itu insya Allah nggak ada dosanya. Tapi makanya tadi saya bilang ada tanggung jawab orang tua untuk menjelaskan agama Islam itu. Ada tanggung jawab orang tua gitu. Jadi jangan cuma ya bikin anak doang tapi nggak tanggung jawab, jangan gitu. Itu bahasa kasarnya. Gitu. Nah, jadi kalau teman-teman kalau pengen nikah punya anak ya udah diajarkan Islam itu, dijelaskan. Ini nggak benar nak gitu. Nah, mungkin kalau kita punya anak gitu ya. Nah gitu. Tapi kalau anak kecil dia belum balik, insya Allah nggak ada dosa. Karena memang anak kecil itu nggak dicatat dosanya. Tapi ada tanggung jawab orang tua untuk meluruskan dia supaya dia ketika udah balik nggak itu lagi, nggak melakukan perbuatan yang itu lagi gitu. Gitu lebih kurang Widya. Gimana, ada feedback? Oke.
Oke, baik. Nah, teman-teman lagi ada yang ingin didiskusikan mungkin ini lagi? Kita ingin ditanyakan boleh? Pun kita masih ada waktu, insyaallah. Sampaikan saja. Mungkin kalau nggak ada gimana Mas, bisa kita ambil beberapa mentor untuk memetik apa ya kesimpulan atau poin-poin yang penting itu Mas. Oke, boleh. Ya, Sambil jalan yang disampaikan sama yang diterima itu paham gitu, Mas. Oke, baik. Ini udah luar biasa sekali nih, Mas Khalis. Ya sambil nunggu juga mungkin ada yang lagi nulis pertanyaan atau bagaimana. Ya silakan ini ya, Mas Khalis saja nunjuk ini siapa. Kalau saya sendiri sih tadi ada beberapa apa ya poin-poin yang sempat saya ambil hikmahnya, saya tulis gitu Mas, buat pengalaman pribadi juga. Yang pertama tadi Mas ya, mengenai niat dari orang Badui tadi Mas. Gimana? Oh, ya Poin niat yang terus. saya catat tadi itu, jika kamu niat jujur kepada Allah, maka Allah akan membalas kejujuranmu itu dengan nikmat juga dari Allah, itu Mas. Kurang lebihnya itu Mas yang saya tangkap. Kemudian insya Allah ya kita praktekkan bersama-sama lah, belajar. Kita niat join jujur apa ya, memperjuangkan agama Allah itu enggak karena LPG-an, karena apa gitu Mas. Biar sama-sama dapat barokahnya kita tolabul ini gitu Mas. Dari saya yang poin penting yang saya dapat itu Mas. Oke, Masya Allah. Mungkin kita tunjuk yang lain gitu Mas, biar sama-sama ada hikmahnya lah tolabul acara ini Mas. Oke, baik, Masya Allah. Ya, mungkin ini Mas Khalis bisa bantu nih, siapa nih kira-kira yang bisa? Ini monggo para mentor ini ada apa ya, wejangan penting lah yang kita dengar sama-sama gitu, apa gitu. Mungkin Mas Novel Pandu ini tadi. Masya Allah, Mas Novel Pandu. Bagus sekali ini. Monggo Mas Pandu atau yang lainnya yang on cam atau yang gimana. Catatan penting lah yang didapat dari pertemuan ini apa gitu. Ini Mas Rafli ini barangkali mau berbicara, monggo Mas. Halo Mas Rafli. Iya, halo Mas. Oke, Assalamualaikum. monggo. Ini ada yang ingin disampaikan atau gimana gitu Mas? Wejangan atau gimana lah. Oke, yang saya tangkap tadi itu dari kisahnya yang pamannya Nabi. Itu kan beliau, walaupun dia itu percaya kalau Nabi Muhammad itu benar, tapi beliau belum menyatakan dengan lisannya, itu tetap aja jadi belum diterima gitu. Makanya kita kalau misalnya percaya dengan sesuatu gitu harus menyatakan dengan lisan, terus meyakini gitu. Oke, luar biasa sekali sih Mas Rafli. Bahwa kita nggak cukup meyakini dan mengamalkan, tapi juga harus mengucapkan gitu. Nah itu kurang tadi kisah dari paman Nabi tadi. Beliau itu nggak sempat mengucapkan syahadat. Nah, mungkin dari teman-teman lain nih, siapa kira-kira? Siapa ini Mas Khalis? Tunjuk lagi. Kita nunjuk dari BPM-nya saja mungkin Mas. Oke, BPM kalau nggak nyimak bahaya ini. Enggak. Kan ini Mas Pandu tadi kan ada triple forum, Masya Allah, monggo.
nggak double lagi, triple malah. Oh, Masya Allah, mantap, mantap. Monggo dari BBM-nya mungkin ada jangan atau gimana yang didapat dari ini bisa disampaikan bersama-sama seperti Mas Raffi tadi. Iya, monggo tempat dan waktu dipersilakan. Ya, sepertinya siapa ini? Tunjuk aja Mas Kholis, siapa tadi? BPM. Oke, ini ada Mas Farhan, Mas Ilham, monggo. Stabil lagi izin ya Mas Diki. Monggo Farhan, Mbak Ilham, Hadid Malik juga monggo Mas. Atau dari ini Mas Muktabar yang paling aktif ini ada tadi pesanan atau gimana gitu sambil menunggu yang dari BBM-nya kita ini. Ya, mungkin dari saya Mas ya. Iya monggo Mas. Iya. Ya, mungkin bisa saya simpulkan itu untuk menjadi Muslim yang sebenar-benarnya Muslim, baik itu dari terlahir awalnya itu sudah jadi dari keluarga Muslim ataupun sebelumnya itu kafir terus mau menjadi Muslim, itu intisari seluruh seluruh keislaman itu dari kalimat syahadat. Kan tentang percaya bahwa Allah itu sebagai satu-satunya Tuhan yang Maha Esa, terus dan Nabi Muhammad itu sebagai utusannya. Jadi dari situ harus kita menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi larangannya melalui Al-Quran dan hadisnya Nabi Muhammad ya. Jadi cuman dua itu aja yang harus kita pegang. Yang lainnya itu bercabang-cabang jadi banyak gitu. Cuman yang intinya syahadat itu aja. Ya cukup. Terima kasih. Oke, Masya Iya, Allah. terima kasih atas kesimpulan dan misalnya gitu. Nah, sudah ada berapa yang review tadi? Ada 3 Mas nih. Oke. Nah, berhubung Dari ini mungkin ada, dari akhwat mungkin ada yang mau nyoba? iya dari akhwat atau dari mbak-mbaknya mungkin ada yang bisa gimana ya? Nih. Apa, jangan sungkan-sungkan. Dulu pas 2019 juga gini kan Mas nih. Para mentor berkumpul dulu gimana? Terus Gimana? saya juga penasaran Mas pas 2019 nih. 2019 itu kan waktu kalian maba ya berarti. iya, pas yang Ya. saya juga jadi mentor Ya, di Minti. 2019 ya ada, tapi di Anahal. Diskusi. Oh. Iya. Gitu. Tapi kita alhamdulillah ya ada manfaat juga sih, Zoom ini lebih fleksibel ya. Kalau itu kan itu hari Ahad ke kampus, Sabtu Ahad gitu. Waktu istirahat malah ke kampus ya untuk ngikut kegiatan ini. Kalau kita sekarang kan bisa saya di kamar aja gitu, lebih fleksibel harusnya, lebih semangat harusnya. Iya. Oke. Ini dari akhwat nggak ada ya berarti? Atau ingin ditanyakan? Kita tunggu 3 menit lagi sampai 20.30. Nah, kalau nggak ada mungkin kita simpulkan dan kita tutup akhiri saja gitu Mas Kholis. Mungkin teman-teman sih sudah paham, jadi mereka sudah paham dan tawadhu insyaallah jadi sungkan untuk menyampaikan. Gitu. Amin. Tunggu 3 menit lagi, 4 menit sih sampai 20.30 gitu. Nah teman-teman kan sudah lihat juga ya kemarin itu PPT-nya. PPT-nya itu kan inti-intinya saja, jadi bisa apa? Teman-teman bisa menyampaikan apa yang ada di modul ini disampaikan ulang saja nggak masalah, atau teman-teman ingin baca juga boleh, tapi jangan terlalu kelihatan membaca deh. Gitu. Nah, gitu. Sampaikan, insya Allah kan di PPT itu cuma inti-intinya saja, lebih simpel sih.
pentingnya syahadat, kemudian kenapa kalimat syahadat itu penting gitu. Kemudian tadi fondasi, ingat tadi contoh saya itu seperti fondasi bangunan gitu. Syahadat itu fondasi Islam gitu. Sedangkan kalau ibarat sebuah bangunan, syahadat itu fondasinya. Semewah apapun hotel kalian bikin, harganya triliunan, puluhan triliunan, tapi kalau fondasinya lemah, digoncang dikit sama gempa langsung ambruk semuanya, sama gitu. Sama kayak gitu. Kemudian kenapa penting? Tadi ini pintu gerbang masuk Islam, kemudian intisari doktrin Islam, naik dakwah para rasul, kemudian perubahan, Quran yang besar, kemudian makna asyhadu, kemudian hakikat iman. Kemudian tadi ini hakikat iman itu 3 yang harus diperhatikan, yaitu dikatakan lisan, dikatakan hati, perbuatan gitu. Nah, ini nanti berarti yang perlu disampaikan ke Mintenya itu PPT-nya saja atau sekaligus dengan modulnya, Gini, Mas? Biar para mentornya tahu, Mas. Sebenarnya gini, teman-teman paham PowerPoint? Teman-teman pernah nggak lihat dosen presentasi pakai PPT ya, pakai PPT, ingat dosen PPT itu masukin semua penjelasan kan nggak ada ya. Nah, jadi poin-poin. Jadi sini maksud saya gini, bisa teman-teman share screen pakai laptop, contoh pengen share screen PPT-nya gitu, share screen, kan Zoom ya. Nah, tapi penjelasannya bisa lihat sambil lihat modul gitu, pura-pura lihat modul aja, baca, boleh juga kayak gitu kalau malas ngingat ngafal gitu, bisa. Mungkin penting syahadat, baca, pintu gerbang masuk Islam, baca. Kan sebenarnya kan dari modul ini sudah dibikin se-fleksibel mungkin. Oh, ya ini. Begini contohnya. Nah, teman-teman baca ini saja sebenarnya sudah menjelaskan gitu. Udah ada kesimpulannya. Jadi sudah dibikin semudah mungkin insya Allah gitu. Nyaman mungkin ini. Nah, lebih senyaman mungkin. Yang pentingnya itu poin-poin itu tersampaikan dengan benar gitu. Oke, baik Mas, biar sama-sama pahamnya gitu. Oke, baik. Oke, 1 menit lagi kita tunggu untuk sebuah pertanyaan. Kalau enggak, ya saya simpulkan saja tentang ini. Ini Mas, sudah menunjukkan hampir 20-30 Mas. Oke. Monggo dari kesimpulannya Mas. Oke, baik. Nah, kesimpulannya pada malam hari ini saya ringkaskan saja tentang ini. Pertama, syahadat itu penting karena syahadat itu fondasi dari keislaman seseorang hamba gitu. Kalau syahadatnya nggak kuat, mudah digoncang, dikasih ujian dikit aja, Allah nih nggak adil, nggak Allah nih nggak ini, akhirnya nauzubillah bisa sampai keluar Islam gitu. Jangan kayak gitu. Kemudian selain penting, kenapa penting? Kemudian syahadat itu penting karena pintu gerbang masuk Islam. Karena orang yang Muslim itu wajib syahadat gitu. Yang kedua, intisari dakwah Islam dari dulu, dari Rasul pertama sampai Rasul terakhir itu selalu mengajak untuk menyembah Allah dan menjauhi tagut sesama selain Allah gitu. Ini inti dari ajaran Islam dan hakikat dakwah Rasul. Kemudian dasar-dasar perubahan, karena ketika seseorang itu telah menanamkan syahadat dalam dirinya, diamalkan dengan sebaik-baiknya, maka dia itu akan berubah seperti Umar bin Khattab yang dulu sangat kejam, kemudian saat masuk Islam dia jadi berlemah lembut kepada kaum muslimin. Banyak kisah lain lagi ketika sebelum masuk Islam dia itu kikir, pelit, setelah masuk Islam dia dermawan gitu. Disedekahkannya uangnya untuk jihad, untuk dakwah, untuk bantu orang gitu. Kemudian keempat, keutamaannya besar. Karena ketika orang itu mengamalkan syahadat dalam hidupnya, di prinsip kehidupannya syahadat itu, maka Allah beri balasan yang sangat besar gitu. Nah, kemudian makna asyhadu, ketika orang itu mengucapkan syahadat asyhadu, maka dia tidak langsung telah berikrar, telah bersumpah, telah berjanji gitu. Nah, konsekuensinya apa? Dia harus berusaha menjalankan janjinya, yaitu meninggal dalam kondisi beriman gitu. Caranya bagaimana? Istiqomah, belajar dan semacamnya gitu. Memang sulit tapi insya Allah bisa kalau kita berjuang gitu. Kita sama-sama berjuang di sini gitu. Karena itu tantangan Allah berikan kita. Dan itu harus kita cita-cita kita sih meninggal dalam kondisi beriman. Kemudian next, hakikat keimanan. Seorang tidak dinyatakan Islam dengan benar atau masuk Islam dengan benar kecuali memenuhi ketiga-tiga ini semuanya. Pertama dikatakan dengan lisan. Orang kafir tidak masuk Islam kecuali dilafazkan lisan, syahadat dilafazkan dengan lisan.
Walaupun dia membenarkan dengan hati dan beramal, tapi lisannya tidak mengucapkan syahadat, maka Islamnya tertolak, teman-teman. Yang kedua, dibenarkan dengan hati gitu. Percuma lisannya mengatakan beramal, tapi hatinya mengingkari, seperti orang munafik. Dia sholat bersama Nabi, dia mengatakan beriman, tapi di hatinya dia mencaci Nabi, dia tidak yakin dengan Islam, bahkan memfitnah istri Nabi. Apa kata Allah? Tempatnya di kerak neraka. Nah gitu. Yang ketiga, perbuatan amal, bukti dari syahadat itu ya diamalkan, dibuktikan gitu. Jangankan ini, kita sama teman aja janji kalau nggak diamalin mungkin kita dicap apa sih orang nggak jelas gitu, teman macam apa ini, jauh-jauh berangkat dia nggak datang, apalagi ini hal yang urgent gitu. Jadi diamalkan. Jadi ketika orang itu ingin masuk Islam dengan benar dan beriman dengan benar harus mencakup 3 hal ini, dikatakan dengan lisan, dibenarkan dengan hati, dan diamalkan dengan sebuah perbuatan. Ya, mungkin sekian diskusi sharing kita pada malam hari ini. Semua manfaat. Insya Allah nanti ini akan rekamannya di-upload di YouTube insya Allah. Jadi teman-teman bisa nonton ulang lagi. Jika ragu nggak masalah. Bisa ada waktu untuk seminggu lagi sebelum teman-teman mentoring ya. Diulang-ulang lagi. Atau ada yang ingin ditanyakan nanti langsung di chat saja di grup. Nggak masalah, kita diskusi bersama-sama di grup. Nggak masalah, jangan sungkan-sungkan. Jika ada pertanyaan. Ya mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Yang benar itu datang dari Allah SWT. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Itu kekurangan saya pribadi, itu kebodohan saya dan kedangkalan ilmu saya, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Yang benar datang dari Allah SWT. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya kembalikan ke pembawa acara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Mas Rehan atas pemaparan yang disampaikan tadi. Semoga materi tadi membawa barokah dan manfaat bagi kita sebagai ilmu yang jariah kan ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja sebagai penutup dalam acara ini, mari kita baca doa kafaratul majelis bersama-sama agar dosa-dosa kita dihapuskan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sekian dari saya selaku pemandu acara. Kurang lebihnya mohon maaf juga. Saya juga sama-sama belajar di UKKI. Kita belajar dan berkembang bersama. Oke, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Ternuwun, terima kasih Mas. Kabar.